Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel kami, channel Renaldi Aldi. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai makna filosofi rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin teman-teman penasaran apa saja sih rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan dan apa saja sih keunikannya? Simak video ini dengan baik-baik. Negara Indonesia ini memiliki beragam kebudayaan yang merupakan warisan nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Mulai dari rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, senjata tradisional, hingga makanan tradisional yang mana tiap wilayah memiliki ciri khas masing-masing. Kali ini kita akan membahas mengenai rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu provinsi yang telah lama dihuni, Sulawesi Selatan memiliki budaya amat kaya. Salah satunya adalah rumah adat. Rumah adat dari beberapa suku ini menandakan warisan nenek moyang yang masih terus terjaga sampai sekarang. Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis rumah adat yang unik-unik. Rumah adat tersebut adalah rumah adat Soraja, rumah adat Balla, rumah adat Tongkonan, rumah adat Boyang, dan rumah adat Langkanai. Yang pertama adalah rumah adat Soraja. Rumah adat dari suku Bugis yaitu Soraja merupakan rumah adat suku Bugis yang lebih banyak mendapat pengaruh Islam. Anda bisa melihatnya dari arah rumah yang selalu menghadap kiblat. Dalam proses pembangunannya pun, rumah Bugis tidak memakai paku, melainkan dengan kayu atau besi. Ada 2 jenis rumah Soraja. Satu Soraja untuk kalangan bangsawan dan rumah bola untuk rakyat biasa. Meski begitu, namun keduanya memiliki unsur yang sama. Berikut adalah 3 unsur bagian pada rumah adat Soraja. Yang pertama, kalek bala atau pembagian ruangan. Ada ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Yang kedua, rakkeang atau dalam bahasa Bugis berarti bagian yang dipakai untuk menyimpan benda-benda pusaka. Selain itu, tempat ini juga dipakai menyimpan makanan. Yang ketiga, paseringan atau awasau, yaitu ruang yang hampir mirip dengan gudang, dipakai sebagai tempat menyimpan peralatan tani sekaligus sebagai kandang hewan ternak. Rumah adat yang kedua adalah rumah adat yang berasal dari Makassar, yaitu rumah adat Balla. Suku Makassar ini menghuni Sulawesi Selatan bagian pesisir barat daya. Seperti rumah adat lainnya, Balla dulunya juga menjadi rumah bagi para bangsawan. Bangunan rumahnya juga memiliki konsep tradisional, rumah panggung. Pembagian arsitekturnya dibagi menjadi 3, yaitu atap, inti rumah, dan kolong. Bahan material yang dipakai adalah berbagai macam kayu, sementara atapnya memakai ijuk atau jerami. Rumah Balla ditopang oleh 10 buah tiang penyangga. Rumah ini dikenal luas dan besar, dengan ketinggian sekitar 3 meter, jadi ruang di dalamnya pun luas dan besar. Ruang teras Balla disebut dengan lego-lego, lalu ruang tamu disebut Pak Deseriang dan lekang. Lalu ruang bagian tengah akan dipakai sebagai ruang keluarga dan kamar tidur, berada di bagian paling belakang. Untuk kamar tidur di belakang ini dikhususkan bagi anak perempuan. Yang ketiga adalah rumah adat Tongkonan. Istilah Tongkonan berasal dari suku Toraja, yaitu Tongkon yang artinya duduk. Rumah adat ini merupakan rumah adat dari suku Toraja yang menetap di pegunungan bagian utara Sulsel. Bentuk rumahnya menyerupai perahu kerajaan Cina. Bentuk tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa nenek moyang suku Toraja dulu datang ke Sulawesi Selatan memakai perahu. Rumah adat ini selain dipakai sebagai rumah juga digunakan untuk melaksanakan upacara-upacara adat. Rumah adat Tongkonan dibangun memakai kayu yang didirikan di atas tumpukan kayu. Jenis kayu yang dipakai adalah kayu uru, salah satu yang paling mudah ditemukan di Sulawesi. Selain itu, pembangunan juga dilakukan tanpa unsur logam, bahkan paku juga sangat jarang dipakai untuk membangun Tongkonan. Lalu sama seperti rumah adat lainnya, ada ornamen atau hiasan yang menjadi ciri khas Tongkonan. Warna merah, hitam, dan kuning adalah warna dominan yang dipakai orang Toraja untuk mempercantik Tongkonan. Dalam masyarakat, rumah adat suku Toraja juga dikenal sebagai pusat pemerintahan. Istilah yang dipakai adalah Tomak Parenta. Rumah ini termasuk salah satu rumah yang megah, sehingga dulu hanya orang-orang bangsawan saja yang bisa membuat rumah Tongkonan. Nah, yang keempat adalah rumah adat Boyang, yang merupakan rumah adat dari suku Mandar. Suku Mandar ini dikenal menempati sebagian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Beberapa orang mengenal mereka melalui perayaan adatnya, yaitu Sayang Patudu atau kuda menari dan Pasande. Tradisi mengarungi laut dengan cadik. Rumah adat suku Mandar ini juga merupakan rumah panggung yang ditopang oleh tiang-tiang dari kayu. Rumah Boyang sebenarnya hampir sama dengan rumah Bugis, hanya saja teras atau lego rumah Boyang jauh lebih luas dan besar. Atapnya juga berbentuk unik seperti ember yang miring ke arah depan. Hal unik lain dari rumah Boyang ini terletak pada peletakan tiang yang tidak ditancapkan ke tanah, melainkan diletakkan di atas batu datar guna mencegah pelapukan. Rumah ini memiliki 2 tangga, satu di bagian depan dan satu lagi di belakang. Sesuai ketentuan adat, tangga-tangga tersebut harus berjumlah ganjil antara 7-13 anak tangga. Lalu untuk dinding rumahnya menggunakan papan kayu yang diukir memakai ukiran khas Mandar, Sulawesi Selatan. Yang terakhir adalah rumah adat Langkanai. Bentuk rumah adat Sulawesi Selatan di Luwu pada umumnya adalah rumah panggung yang merupakan simbol budaya masyarakat, sebab dianggap bahwa rumah panggung harus mempunyai tiang-tiang utama yang disebut pimposi atau pasi bola. Itu merupakan kebudayaan Luwu dan setiap perbuatan yang kita lakukan harus mapi sapi atau minta izin pada pimposi.
Tiga tingkatan yang berbentuk segi empat atau disebut sulap epak yang berbentuk bola ketupat pada tingkatan ini dihubungkan dengan kehidupan dunia manusia, yaitu dunia atas atau botin langit, dunia tengah ale bola, dan dunia bawah awa bola. Rumah adat Lingkanae berbentuk persegi empat yang mempunyai empat unsur, yaitu tanah, api, air, dan angin. Dari keempat unsur ini harus seimbang, tidak boleh saling terputus. Empat komponen ini juga diartikan sebagai karakter pada diri manusia, yaitu tanah sebagai kesabaran, api sebagai amarah, air sebagai kekuatan, dan angin sebagai keserakahan. Dari keempat unsur ini harus disembahkan di dalam kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi rumah adat. Jika begitu, apa sih fungsi rumah adat itu? Apakah hanya berfungsi sebagai tempat tinggal seperti fungsi umum dari sebuah rumah? Jika memang begitu, lalu apa yang membedakannya dengan rumah pada umumnya? Nah, yang pertama, fungsi rumah adat sebagai identitas suku bangsa. Rumah adat menjadi salah satu produk dari adanya kebudayaan yang berkembang di suatu wilayah, sebab dalam perancangannya juga melibatkan berbagai unsur-unsur budaya. Dalam proses membangun sebuah rumah adat itu tidak asal-asalan. Nenek moyang kita terus memperhatikan setiap detailnya, dan dari setiap detail tersebut memiliki beragam filosofi tersendiri. Nah, yang kedua, fungsi rumah adat sebagai filosofi budaya yang berlaku. Selain dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, pembangunan sebuah rumah adat juga turut memperhatikan adanya filosofi budaya yang ada. Filosofi ini biasanya berupa pemikiran mengenai manusia, alam, dan Tuhan. Namun ada juga filosofi yang menggambarkan hal-hal sakral di suatu wilayah. Nah, yang ketiga, fungsi rumah adat sebagai tempat tinggal atau hunian. Fungsi rumah adat ketiga ini sama dengan fungsi rumah pada umumnya, sebagai tempat tinggal bagi masyarakat suku yang bersangkutan. Namun perlu diketahui juga bahwa tidak semua rumah adat dapat diperuntukkan sebagai tempat tinggal, sebab pada kala itu masih berlaku sistem sosial sehingga tidak semua masyarakat dapat tinggal di rumah adat tersebut. Fungsi keempat, rumah adat adalah sebagai tempat acara adat. Fungsi ini dilaksanakan sebagai sebuah upacara adat. Tidak hanya itu saja, rumah adat juga sering dijadikan sebagai tempat berlangsungnya musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat. Nah, yang kelima, fungsi rumah adat sebagai rekam jejak budaya masa lalu. Sebagian besar rumah adat di Indonesia menggunakan kayu sebagai bahan dasar pembangunannya, dan terdapat berbagai ukiran-ukiran khusus yang memperlihatkan bahwa rumah tersebut adalah rumah adat. Hal tersebut karena dalam proses pembangunannya pasti memperhatikan nilai-nilai tertentu yang harus terdapat pada rumah adat tersebut. Nah, yang terakhir merupakan fungsi rumah adat sebagai museum. Saat ini banyak rumah adat yang akhirnya dialihfungsikan untuk menjadi sebuah museum yang menyimpan barang-barang leluhur mereka. Museum ini tentu saja boleh didatangi oleh masyarakat umum dengan catatan pengunjung tidak boleh memegang atau merusak barang-barang leluhur tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai makna filosofi rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan beserta keunikannya. Apabila teman ingin bertanya ataupun memberikan kritik atau saran, boleh banget nih untuk mengetik di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.